welcome back to my channel Listen Simamora. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang the part of speech juga, karena seperti yang telah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, ada 9 the part of speech, dan di pertemuan yang kemarin saya telah menjelaskan tentang nouns ataupun kata benda. Dan untuk pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang verbs. What is verb? Oke, apa itu verbs? Verbs itu adalah kata kerja. Apa aja bagian-bagian dari kata kerja? Bagaimana cara penggunaannya di dalam sebuah kalimat? Dan bagaimana juga dan apa juga jenis-jenisnya seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, tanpa mengetahui yang namanya the part of speech, sulit bagi kita untuk memahami cara membuat kalimat yang benar di dalam bahasa Inggris. Karena memang the part of speech ini sangat membantu, karena ini adalah sebagian dari grammar yang wajib dan harus kita ketahui ketika kita ingin mengetahui yang namanya bahasa Inggris. Di awal pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mentranslate, dan saya juga sudah menjelaskan apa aja cara-cara yang harus akan kita lakukan sehingga kita bisa nantinya berbicara dalam bahasa Inggris. Don't forget to memorize vocabularies, okay? Jangan pernah lupa untuk menghafal kosakata. Jangan dengarkan kata-kata orang, ala dalam bahasa Inggris itu bukan kata-kata yang penting. Kenapa tidak? Karena tanpa adanya vocabulary, karena tanpa adanya pembedahan kata, bagaimana mungkin kita bisa berbicara, kan seperti itu dia, okay? Tapi pertama sekali biasakan aja berbicara dalam bahasa Inggris, walaupun itu salah tidak masalah. Ibaratkan aja, bayangkan aja kalian itu atau saya sendiri ya, sebagai anak kecil yang lagi belajar berbicara. Anak kecil contohnya lagi belajar berbicara, sewaktu dia mau mengatakan makan, mamam, belum jelas dan belum pasti, ataupun belum 100% benar. Begitu juga kita dalam belajar bahasa ini. Ayo kita berbicara dalam bahasa Inggris walaupun itu salah. Contohnya ketika kalian berada di rumah dan ketika kalian ingin mandi, katakan saja I want to bathroom. Okay, I want to take a bath, seperti itu. Kalau contohnya Anda tidak tahu artinya bahasa Inggrisnya kamar mandi, bilang saja seperti ini, I want to mandi. Nah, mix. Untuk sementara dicampur tidak masalah, karena namanya belajar. Nanti lama-kelamaan keingintahuan kalian itu pasti apa ya mandi ya? Kok saya tidak tahu sih? Cari artinya, seperti itu dia. Oke, kembali lagi ke bahasan kita. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang namanya verbs ataupun kata kerja. Kenapa saya beralih ke dalam pelajaran ataupun mengajar di dalam video saya? Karena seperti ini, kebetulan dalam masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak pelajar banyak sekali yang daring ya, belajar online dari rumah, dan otomatis dong ketika dia bertanya tidak bisa langsung dijawab oleh gurunya secara langsung. Karena apa? Ya gurunya kan juga mengajar secara online dan yang dihadapi beberapa siswa seperti itu. Jadi kita harus kreatif juga. Sewaktu kita kurang paham, bisa kita buka-buka video atau buka-buka browsing-browsing yang lain di Google yang untuk membantu kita dalam pelajaran kita sehari-hari di rumah. Ya dengan bantuan orang tua juga dan juga guru. Karena seperti yang saya katakan tadi, satu guru menghadapi beberapa siswa. Ketika masuk chat dari satu siswa, guru yang si A masih membalas ini dulu, datang lagi dari sini, jadi one by one. Jadi gurunya juga sibuk. Jadi anak-anak juga ataupun adik-adik pelajar harus berusaha juga untuk mencari tahu dengan sendirinya. Itulah sebabnya saya punya ide, karena kebetulan background saya adalah guru dalam bahasa Inggris ya, saya juga punya keinginan untuk membantu adik-adik di sana. So that's why I share my knowledge here in this video. Itulah sebabnya saya ingin share ataupun berbagi apa yang saya ketahui. Semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua, adik-adik pelajar dan juga teman-teman yang sedang ingin belajar bahasa Inggris. Mari kita sama-sama belajar, karena seperti kata pepatah mengatakan, the proverb said long life education. Okay? Belajar seumur hidup, tidak akan pernah belajar itu tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Setiap harinya atau setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun selalu ada aja hal-hal yang baru, dan kita itu diajak harus selalu belajar. Contohnya zaman dulu internet ini tidak terlalu ngetren, sekarang sudah
WA, Facebook, seperti itu dia, Instagram. Sekarang semuanya serba teknologi, jadi kita harus belajar. Begitu juga dengan bahasa Inggris, oke? Bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, oke? Kalau kita ingin mencari pekerjaan juga sangat penting, di mana perusahaan-perusahaan yang bagus atau perusahaan yang besar biasanya selalu sewaktu melakukan interview pasti melakukan yang namanya tes English. So let's we study English with me today, and jangan lupa like, comment, and subscribe video channel saya sehingga saya semakin semangat, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya sebelumnya. Oke. Alright, let's we study about verbs, kata kerja. The first, I want to explain about the meaning, okay? Arti kata kerja. Verb is a part of speech that expresses action, okay? Expresses action, don't forget that, okay? Kata kerja adalah jenis kata yang menyatakan tindakan. Itu yang tadi, expresses action, menyatakan tindakan. Oke, namanya juga adanya tindakan, berarti melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, melakukan tindakan. Oke, so look at the example. Audrey runs. Audrey berlari. Audrey is runs to a hospital. Audrey dilarikan ke rumah sakit. Oke, mari kita bahas tentang perbedaan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama itu runs, di sana menyatakan kata kerja, sementara yang di kalimat yang kedua isnya yang menyatakan kalimat kata kerja, maksud saya. Oke. Dalam kalimat pertama, kata kerja runs menyatakan tindakan yang Audrey lakukan. Oke, menyatakan tindakan yang Audrey lakukan, yaitu runs, berlari. Kata kerja ini menjawab pertanyaan yang seperti ini contohnya. What does Audrey do? Oke, apa yang dilakukan si Audrey? Apa yang Audrey lakukan? Gitu, oke. Sedangkan dalam kalimat 2, kata kerja is run menerangkan tentang perihal apa yang dilakukan terhadap si Audrey, oke. Menerangkan tentang perihal apa yang dilakukan terhadap Audrey. Kata ini menjawab pertanyaan, contohnya seperti ini. What's done to Audrey? Oke, saya ulang. What's done to Audrey? What is done to Audrey? Apa yang dilakukan terhadap Audrey? Itu dia. Yang pertama tadi, kalimat pertama, Audrey yang melakukan sesuatu, yaitu berlari. Sementara yang kalimat kedua, justru si Audrey yang dilarikan ke rumah sakit. Oke, seperti itu perbedaannya antara run dengan is run yang di atas di kalimat tadi. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis dan macam dan juga pemakaiannya. Dalam pembahasan kali ini ada 3 pendekatan tentang verb, yakni kinds, macam, types, yaitu jenisnya, used, yaitu pemakaian. Maksudnya apa aja macam-macam dari kata kerja, apa aja jenisnya, dan bagaimana cara penggunaannya ataupun pemakaiannya di dalam sebuah kalimat. Mari kita bahas dan kita simak video ini dengan baik. Oke, sekarang kita bahas tentang kinds of verbs, macam kata kerja. Oke, kita baca dulu tentang pengertiannya. Transitive verbs, kata kerja transitif adalah kata kerja yang masih memerlukan hadirnya objek. Oke, perhatikan. Kata kerja yang masih memerlukan hadirnya objek atau pelengkap. Karena tanpa objek, kalimat dengan kata kerja ini tidak akan bisa dimengerti maksudnya. Oke. Tanpa adanya objek atau pelengkap, kalimat ini tidak akan pernah kita pahami apa artinya, apa maksud dari kalimat tersebut. Sehingga
harus ada objeknya dalam kalimat itu. Kita lihat contohnya. Contohnya ada di sini, Alida buys. Oke. Kalau pertanyaannya seperti ini, pasti muncul pertanyaan dalam hati kita. Alida buys what? What does Alida buys? Apa yang dibeli si Alida? Seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada objeknya. Jadi otomatis dong orang pasti akan kebingungan. Apa namanya yang sedang dibeli oleh si Alida? Seperti itu dia. Jadinya harus kita hadirkan yang namanya objek. Contohnya, Alida buys a book. Alida membeli sebuah buku. Jadi book di sini adalah objek atau pelengkap, sehingga kalimat tersebut memiliki arti yang jelas atau kita memahami apa maksud dari kalimat tersebut. Itulah yang disebut dengan transitive verb. Atau kita buat satu lagi contohnya, Rendra saw. Oke. Kalau seperti ini pasti muncul pertanyaan, what did Rendra see? Atau who did Rendra see? Oke. Apa yang dilihat si Rendra? Rendra itu melihat apa? Seperti itu dia. Kata kerja di sini so ini masih menuntut adanya objek agar kedua kalimat tersebut bisa dipahami artinya. Sehingga kita buat kalimat seperti ini. Rendra saw someone. Oke. Rendra melihat seseorang. Oke, berarti objeknya adalah seseorang. Atau Rendra saw a cat. Atau Rendra saw a motorcycle. Seperti itu dia. Rendra melihat seseorang. Rendra melihat seekor kucing. Atau Rendra melihat sebuah sepeda motor. Seperti itu. Jadinya kalimatnya lengkap dan kita pahami arti ataupun maksud dari kalimat tersebut. Itulah yang disebut dengan transitive verb, yaitu yang masih memerlukan hadirnya objek atau pelengkap. So let's study about the number 2. Okay, we explain about number 2 intransitive verbs. Okay, kinds of verbs yang kedua adalah intransitive verbs atau kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif ini adalah kebalikan dari kata kerja transitif. Karena kata kerja ini tidak memerlukan hadirnya objek atau pelengkap. Ya, karena tanpa objek, kalimat dengan kata kriteria ini sudah dapat dipahami maksudnya. Oke, tanpa adanya objek juga dalam kalimat intransitive verb, kita sudah tahu apa sih arti atau apa maksud dari kalimat yang disampaikan seseorang tersebut. Seperti itu dia. Oke, contohnya mari kita lihat. Nah, contohnya seperti ini dia. Many people have arrived. Oke, banyak orang telah tiba. Tiba kemana atau tiba di mana tidak perlu kita jelaskan objeknya, tapi kita sudah memahami atau sudah mengerti artinya. Karena apa? Jelas. Tanpa ada objek pun sudah jelas apa arti ataupun makna yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Many people have arrived. Banyak orang telah tiba. Okay, the number 2. That man sleeps. Okay, laki-laki itu tidur. Sudah ada artinya dan kita sudah tahu artinya. Oh, laki-laki itu sedang tidur. Tanpa harus ada objeknya atau tidur di mana, tidur dengan siapa. Oke, tanpa harus ada objek, kalimat tersebut sudah memiliki arti atau kita sudah paham apa yang dimaksudnya. Seperti itu dia. Look at the number 3. Birds fly. Okay, burung terbang. Ya, tanpa kita harus tanya terbang kemana, yang jelasnya tanpa adanya objek atau pelengkap, kita sudah paham. Apa sih arti atau maksud dari kalimat tersebut. Seperti itu dia. Okay, contohnya ada di sini. Birds fly. Okay, burung terbang. Ya, tanpa kita harus tanya terbang kemana, yang jelasnya tanpa adanya objek atau pelengkap, kita sudah paham. Kita sudah paham
bahwa burung itu terbang, seperti itu dia. Nah, inilah penjelasan tentang kinds of verb ataupun macam kata kerja. Ada dua tadi ya, transitive verbs dan intransitive verbs. Transitive verb adalah yang memerlukan objek, sementara intransitive verb tidak memerlukan hadirnya objek. So now let's we discuss about the next types of verbs, jenis kata kerja. Oke. Menurut jenisnya, kata kerja dibagi dua golongan, yaitu regular verbs atau kata kerja beraturan. Nah, itulah regular verb. Dikatakan beraturan karena jenis kata ini atau jenis kata kerja ini selalu mendapat tambahan akhiran id atau ed bila mana digunakan dalam kalimat bentuk lampau atau simple past tense ataupun bentuk telah atau present perfect tense dan sejenisnya. Itulah makanya disebut dengan yang namanya regular verbs. Oke. Mari kita lihat contoh-contoh tentang regular verbs di bawah ini. Oke, look at the example. Jika dia masih dalam simple present tense, perhatikan ini. I study every day. Nah, kata kerja pertamanya itu study. Ketika kita masuk ke dalam simple past tense-nya, wajib kita tambahkan yang namanya ed, yaitu I studied last night. Oke, masuk ke dalam simple past tense, adanya penambahan id atau ed di belakang kata kerjanya, kata kerja yang pertamanya. Oke, the next, I have studied last night. Oke, I have studied, yaitu present perfect tense. Jadinya ada perubahan dari kata kerja pertama, dari study menjadi kata kerja keduanya studied, kata kerja ketiga juga studied. Itulah makanya disebut dengan beraturan. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya hanya ditambahkan id. Perhatikan ini, worked. Kata kerja kedua, worked. Adanya penambahan id atau ed. Oke. Played. Enjoyed. Tried. Stopped. Transferred. Permit. Admit. Itulah kata kerja beraturan. Dikatakan beraturan karena dari kata kerja awalnya, kata kerja pertamanya hanyalah ditambahkan kata e dan d. Oke. So now let's discuss about the next, about use of verbs. Masih types of verbs ya, tapi jenis kata kerjanya yang kedua. Yang pertama tadi regular verbs dan yang keduanya adalah irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Dikatakan tidak beraturan karena jenis kata kerja ini tidak mendapat tambahan akhiran ed dan memiliki bentuk lain bila mana digunakan dalam kalimat bentuk lampau atau simple past tense. Oke. Nanti maksudnya di sini bentuknya jadi lain dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, dan kata kerja ketiganya berbeda, tidak seperti di regular verb beraturan hanya menambahkan ed. Kalau di sini tidak. Oke. Nantinya ataupun dalam bentuk telah atau present perfect tense nantinya akan ada perbedaan. Oke, supaya lebih paham, mari kita buat langsung contohnya ya.
Perhatikan contohnya, oke? Simak dengan baik-baik ya. He gives me a lot of money. Dia memberikanku sejumlah uang atau beberapa jumlah uang. So, the next, perhatikan dari gives berubah menjadi give. He gave me a lot of money last week. Ini yang disebut dengan simple past tense. Tidak menambahkan ed, tetapi dari gives berubah menjadi give. Itu ya, number 2. And the next, he has given me a lot of money. Ini present perfect tense, has given. Oke. Ada perubahan dari kata kerja awal ke kata kerja kedua dan kata kerja ketiga, tidak beraturan. Perhatikan di bawah ini, give, gave, given. Jadi tidak beraturan. Perhatikan contoh irregular verbs. Ini kata-kata kerja tidak beraturan. Rise, rise, risen. Oke. Timbul. Become, became, become. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Do, did, done. Sorry, ini did ya. Forgive, forgave, forgiven. Teach, taught, taught. Itu dia. Tidak beraturan, tidak seperti yang tadi, study, studied, studied. Work, work, work. Itu kalau regular. Kalau yang irregular itu tidak beraturan. Seperti itu dia ya. Okay, now let's discuss about the use of verbs. Pemakaian kata kerja. Menurut pemakaiannya, kata kerja dibagi dalam 3 golongan yang berbeda. Oke, menurut pemakaiannya ya. Yang pertama, infinitive verbs, kata kerja bentuk pertama, yaitu yang tadi seperti yang kita bahas. Number 2, preterite verbs, kata kerja bentuk kedua. And the third is about past participle, kata kerja bentuk ketiga. Oke, let's discuss by one, maksudnya ya, satu persatu. The number 1 is about infinitive verbs, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja ini digunakan dalam kalimat bentuk kebiasaan. Oke, kebiasaan. Perhatikan contohnya. Linda sleeps in the car. Ini merupakan kata kerja irregular. Mana kata kerjanya adalah sleeps. Sleeps, slept, slept. Itu dia kalau bagian nomor 1. Yang number 2, I play a guitar well. Ini merupakan regular verb. Mengapa? Karena play itu adalah kata kerja beraturan, yaitu play, played, played. Oke. The next, my mother gives me some cakes. Ini irregulars. Mana kata kerjanya? Yaitu gives. Seperti yang tadi kita bahas, kata kerja kedua daripada gives adalah give. Dan kata kerja ketiganya adalah given. Makanya ini adalah irregular. So the next is they study every day. This is regular verbs. Mana kata kerjanya? Study. Dan kata kerja kedua dari study adalah studied. Dan kata kerja ketiga studied. And the next about number 5. He brings some fruit. Ini adalah irregular. Kenapa ini disebut irregular? Karena kata kerjanya yang tidak beraturan. Yang ini adalah bring. Kata kerja keduanya adalah broke. Kata kerja ketiga adalah brought. Itulah yang disebut irregular. So, now let's discuss about the number 2 of use of verbs. Oke, nomor 2 dari pemakaian kata kerja, yaitu preterite verbs, kata kerja bentuk kedua. Kata kerja ini digunakan dalam kalimat bentuk lampau atau simple past tense. Contohnya, Linda bought a car yesterday, yaitu irregular. Karena apa?
kata kerja pertamanya ini adalah buy, membeli. Oke. Buy, bought, bought. Nah, itu irregular. And the next, I played a guitar well. Kata kerja pertamanya adalah play. Hanya menambahkan ed di belakang, itulah regular. And the next, my mother gave me some cakes. Ini irregular. Kenapa? Kata kerja pertamanya tadi give. Kata kerja kedua give. Kata kerja ketiga given. And the next, they started 2 hours ago. Ini adalah regular verbs. Mengapa? Karena kata kerja pertamanya adalah study dan hanya penambahan kata kerja kedua yaitu studied. Adanya penambahan ed. Kata kerja ketiga juga nantinya seperti itu ya. And the last is he broke some fruits last week. He broke some fruits last week. Ini irregular. Kenapa? Broke ini kan kata kerja pertamanya adalah bring. Kata kerja keduanya broke. Kata kerja ketiganya juga broke. He broke some fruits last week. Ini irregular. Oke. Inilah yang namanya adalah preterite verbs. Okay, the next we study or we discuss about the number 3 of the use of verbs. Okay, this is about the number 3, past participle. Kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja ini digunakan dalam 2 lingkup pemakaian. Okay, perhatikan dalam 2 lingkup pemakaian, yaitu dalam kalimat bentuk telah, yaitu perfect tense, dan juga dalam bentuk kalimat pasif atau passive voice. Okay, look at the example. Perhatikan contohnya ya. Saya sengaja membuat kata-katanya sama dari awal, kedua, dan ketiga, sehingga teman-teman semua atau adik-adik pelajar yang menonton video saya paham apa aja yang berubah dari kalimat pertama tadi. Oke, dari yang pertama pemakaian yang infinitive ke preteritive verbs dan juga ke past participle-nya ya. Dimana perbedaannya? Kan lebih jelas kalau kalimatnya sama. Yang membedakan kan hanya kata kerjanya saja. Okay, look at this. This is about the perfect tense or past participle. Linda has bought a car. Irregular ya. Tadi dari buy, bought. The next, I have played a guitar well. Ini regular, yaitu dari kata play. Hanya penambahan ed di belakang. Play, played, played. Okay, the next, my mother has given me some cakes. Ini irregular karena kata kerja pertama tadi dari given, give. Kata kerja keduanya give. Dan ketiga given. My mother has given me some cakes. Okay, the next about they have studied 2 hours ago. Ini regular karena study. Dari kata study, studied. Ketiganya studied. And the next, he has broke some fruit last week. Ini irregular. Broke dari kata bring ya, bring, broke. Some fruit last week. Ini jelas irregular. Oke, inilah pembahasan kita kali ini. Sampai di sini dulu mengenai the part of speech, yaitu yang bagian verbs, itu ya bagian kata kerja. Tadi sudah saya jelaskan apa aja jenisnya, apa aja macamnya, dan bagaimana cara penggunaan the part of speech ini di dalam kalimat, yaitu yang bagian verbs ini. Oke. Akhir kata saya ucapkan thank you so much for all of you. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Thank you so much. Bye.